Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnold. Puji dan syukur kehadiran Tuhan dan sekiranya kami dapat berkumpul bertiga di ruangan satu ini. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga ingin membahas tentang sebuah topik yang terjadi di negara tercinta kita, yaitu permasalahan terjadi yang kita angkat pada tema diskusi pada kali ini, yaitu tentang COVID-19. Untuk pertama-tama kami perkenalkan dulu. Untuk di sini kami kedatangan dua narasumber. Yang satu bernama Faujan Arkan. Halo. Dan satu lagi bernama Kevin Alif. Halo. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bertanya kepada Faujan, apa sih penyebab coronavirus bisa sampai ke Indonesia? Virus corona ini menyebar ke Indonesia ini awal mulanya mungkin ya dari kota Wuhan atau bisa jadi dari yang berada di Cina, orang asing dari Cina ke Indonesia yang berkomunikasi antara warga asing dengan warga Indonesia yang memungkinkan bisa terjadinya virus corona ini menyebar di Indonesia. Nah, penyebabnya juga kan awal mula itu kan berawal dari kota Wuhan ya di Cina. Nah, dari Cina itu kan belum diketahui penyebab pastinya corona ini muncul. Ada mengatakan dari laboratorium, ada mengatakan dari pasar. Nah, itu bisa kemungkinan dari dua hal itu atau bisa mungkin dari yang lain kan. Penyebaran di Indonesia ini untuk sekarang semakin lebih banyak karena penyebarannya itu sangat luas banget, seperti dari udara, dari pernapasan kan, dari hidung masuknya ke paru-paru yang membuat virus corona ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Untuk salah satu narasumber kami nih, kita bertanya. Di sini kan ceritanya COVID-19 di Indonesia tuh udah merajalela nih ya. Ibaratkan udah susah lah ditanggulangi. Pasti ada dong cara pemerintah atau upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia itu untuk menekan jumlah pasien yang terkonfirmasi itu seperti apa ya? Baik, jadi gini, menurut saya itu upaya pemerintah tentang penanganan COVID-19 ini sudah cukup baik dan sudah melakukan PSBB di berbagai daerah dan membuat itu lockdown itu sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya di Tangerang sendiri, di Citra sekarang masih keruh akan COVID-19 ini. Seperti itu. Oke. Tapi yang saya dengar sih ada salah satu nih yang lagi banyak bicarain itu tentang vaksin ya, vaksin coronavirus. Iya. Ya, beritanya sih bahwa kalau misalkan ya akhir tahun ini udah mulai beredar kan di kita. Iya. Menurut Faujan nih, gimana sih tanggapan Anda tuh? Apakah mendukung semuanya upaya pemerintah itu yang dilakukan, apa gimana? Apakah ada saran lain untuk pemerintah? Untuk masalah vaksin ya, vaksin itu kan belum diketahui ya obat apa yang bahannya ini terbuat dari apa-apanya kan. Ya. Nah kan kita harus tahu dulu tuh bahan-bahannya terbuat dari apa supaya menjadi vaksin yang benar-benar mampu untuk menanggulangi adanya COVID ini kan, atau virus inilah.
Nah, kalau mungkin kan untuk akhir tahun ini udah sekiranya dibuat vaksin, benar-benar vaksin yang untuk menanggulanginya, mungkin sih lebih bagus ya, karena supaya masyarakat Indonesia juga bisa beraktivitas kembali lagi. Kayak sekolah kan sekarang masih online atau daring kan ya. Daring. Dari sekolah juga kan bisa kembali tatap muka dengan guru-guru, bisa bertemu dengan teman-teman ya kan. Apalagi kalau yang kerja juga bisa apa namanya, bekerja kembali yang tadinya ada di PHK atau dicabut dari pekerjaannya secara paksa. Ya untuk tahun aja ya, untuk vaksin ini semoga benar-benar bisa mengatasi virus ini di akhir tahun ini. Nah, ya terima kasih Fauzan. Ya, Berarti kan untuk akhir tahun ini ya kita bisa berdoa aja lah ya, Doa bisa agar 2021 awal itu kita bisa beraktivitas normal lagi, meskipun ya sekiranya masih jaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer kemana-mana, ya itu tidak apalah ya. Yang penting kita dapat menerapkannya gitu. Misalnya kita ini bukan kayak dulu normal dulu lagi, kita harus benar-benar normal baru ya. Tanggapan Anda sendiri gimana nih sebagai mahasiswa nih 2021? nih tanggapan saya, kalau seandainya masyarakat Indonesia bisa tertib dan menjalani sesuai protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, bisa cepat selesai virus corona ini yang ada di Indonesia. Itu aja sih dari saya. Untuk Fauzan sendiri nih, apa? saran kedepannya, apakah ada saran untuk pemerintah atau penanggulangan dari ya sekiranya dapat menekan laju pasien yang terkonfirmasi? Apakah ada saran lain untuk pemerintah? Sebaiknya sih ya untuk pemerintah, untuk bagi pasien yang terkena COVID ini ya, gimana ya, sebaiknya sih dipercepat lah ya untuk masalah pasien yang terkonfirmasi ini supaya cepat-cepat sembuh. Karena kalau benar-benar mereka belum cepat pulih atau apa dan sebagainya, bisa kemungkinan dia bisa menyebar luas lagi karena ya itu belum benar-benar sembuh. Oke, terima kasih. Pas sudah cepat sih. Ya, oke, terima kasih untuk kedua. Berarti kesimpulan pada diskusi kali ini, ya setidaknya warga negara Indonesia itu Bisa paham. harus tertib lah ya. Iya. Tertib dalam ya ibaratnya Menjaga protokol lah, memakai menjaga protokol kesehatan seperti yang tadi saya bilang, memakai masker, jaga jarak. Kita ini bukan normal kayak dulu lagi, normal benar-benar normal baru, menerapkan pola hidup baru ya. Kita juga harus sering-sering ya berolahraga, menjaga kesehatan kita sendiri, karena kita, tubuh kita ya, kesehatan kita itu lebih penting kan daripada hal lain. Sekarang ya ibaratkan siapa lagi lah yang jaga kesehatan kita selain diri kita sendiri, benar nggak? Benar. Nah oleh karena itu ya kita marilah sebagai masyarakat yang baik selalu mendukunglah upaya pemerintah. Saya pikir juga upaya pemerintah itu udah terbaik yang dilakukan pemerintah itu terbaik. pasti terbaik buat kita lah. Gitu. Sekian, terima kasih untuk Fauzan Arkan dan sama-sama, makasih Kevin Alif. Semoga lain waktu kita dipertemukan lagi ya. Ya, semoga aja. Semoga. Ya, terima kasih semuanya. Salam dari kami. Selamat sore. Terima kasih.